kemudian kembali lagi ke Prancis, belum diterima, kembali lagi ke Swiss, sampai beliau wafat di sana sebagai orang yang kemudian cikal bakal hipnoterapi itu ada di sana, di Mesmer. Kemudian dari 5 orang itu yang meneliti Mesmer, sehingga Mesmer dianggap penipu pada saat itu. Tetapi kemudian ada Jarkot, oh banyak sekali kemudian yang mengembangkan mesmerisme. Kemudian setelah itu apa? Mesmerisme sudah, lahirlah beberapa karya dari siapa sih Bapak Hipnosis Dunia? Ada yang bisa jawab? Langsung resen. Siapa Bapak Hipnosis Dunia? Yo, Dave Elman kah? James Dial kah? Ayo, bisa dapat 10 poin nih. Ayo, siapa Bapak Hipnosis Dunia? Fundamental kali. Oh, Pak Ahmad Maskur. Ayo, Pak. James Bright. Tunggu ya. Silakan, Pak. Ya, James Bright. Berikan aplaus buat Pak Ahmad Maskur ya. Yuk, kita berikan aplaus ya. Kita apresiasi. Dr. James Bright. Sekarang pertanyaan kedua, Dr. James Bright itu tinggal di mana? Di Sumedang, Depok, atau di mana? Ayo, Dr. James Bright tinggal di mana? Pertanyaan ketiga, dokter apakah dia? Oh ya, ya betul, tinggal di Madura ya. Ya. Ayo, dokter siapa? Dokter apakah dia? Ini nih sudah ada nih dokter siapa? Pak Ihsan, dokter bedah. Dia mengatakan bedah syaraf gitu ya. Ada hanya mengatakan bedah. Dokter bedah. Pertanyaan keempat. Apa? Dari Skotlandia. Betul sekali ya. Dari Skotlandia. Dokter bedah. Luar biasa searchingnya ya. Enggak, Bu. Luar biasa. Dari Skotlandia, dokter bedah. Betul Bu Mira. Ya. Tadi Pak Ahmad Maskur, kemudian ada di kolom chat yang pertama, kemudian dokter Bu Miranti bisa diberikan poin ya. Postinnya ini begini-begini tuh mencatat Bapak Ibu ya, poin-poin. Sekarang ada yang hafal tidak? Buku yang kemudian ditulis oleh Dr. James Bright, judulnya apa? Yang kemudian dari mesmerisme hipnosis dirubahlah menjadi hipnosis. Kan dulu mesmerisme gitu ya, magnetisme. Setelah Dr. James Bright meneliti, kemudian dia juga tersohor di kedokteran sehingga dia punya otoritas. Dia membuat sebuah karya buku yang kemudian disebar luas. Kemudian berubahlah mindset yang begini-begini bukan energi, begini-begini bukan energi, tetapi itu adalah hipnosis. Siapa yang kenal bukunya? Siapa yang sudah baca? Ayo, kalau Anda bisa jawab, tidak ada di bawah sadar, di Google saja. Dr. James Bright. Fundamental saja dulu Bapak Ibu ya. Kalau begitu jadikan PR saja ya. Silakan di searching ya. Oh, itu sudah ada ya. Udah nih. Neurologi. Iya, betul. Adanya keterkaitan antara syaraf, tidur. Saya juga sudah baca buku ini ya. Banyak di Google palsunya.
Neurologi Maksud, or advanced hypnosis. oh, betul kali. Neuropnologi. Ya. Oke. Setelah itu, kemudian beralihlah ke mazhab yang 3 sampai saat ini. Ericksonian Hypnosis, Mesmerism, Konvensional, Erikson. Inilah 3 mazhab besar di dunia saat ini. Semuanya akan kembali ke mazhab-mazhab ini, walaupun dia model-model bagaimanapun pelatihannya akan kembali ke 3 hal ini, ketiga mazhab ini. Oke, sekarang kita akan lihat, kita simak sama-sama perbedaan konvensional hipnosis dan Ericksonian hipnosis. Saya tidak lagi membahas tentang mesmerism, tetapi lebih pada membahas konvensional dan Ericksonian. Kita mulai di bab pertama, pada bagian approach atau pendekatan. Kalau kita lihat konvensional hipnosis yang Bapak Ibu pelajari di CHT ya, itu konvensional. Kalau konvensional itu menggunakan pendekatannya direct suggestion, pendekatan langsung, dan tentu memiliki otoritas dengan sugesti yang begitu spesifik yang Bapak Ibu pelajari di CHT, pendekatan langsung gitu ya, dan seterusnya. Tetapi kalau di Erikson menggunakan pendekatan tidak langsung dan sugestif, sering melalui cerita dan metafora. Jadi mulai dari approach-nya sudah berbeda. Yang satu direct, yang satu indirect. Kalau ada yang bertanya, kalau Risman mana yang paling efektif? Saya masih sepakat dengan Milton Helen Erickson. Tidak ada mazhab yang terbaik, tidak ada teknik yang terbaik. Yang ada hanyalah teknik yang cocok untuk klien. Saya punya klien kecemasan berlebih. Saya menggunakan teknik part terapi. Sembuh. Bapak Ibu gunakan gestalt terapi. Jangan gestalt, karena turunan dari gestalt, part terapi turunan dari gestalt. Saya gunakan part terapi, sembuh. Bapak Ibu gunakan teknik sistemik desensitisasi, sembuh. Berarti apa? Tidak ada teknik yang terbaik. Yang ada cuma teknik yang cocok. Jadi Bapak Ibu bisa juga tuh menggunakan teknik berhasil. Tidak tahu tekniknya apa Pak Risman, tetapi berhasil, bagus. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada teknik yang terbaik. Begitupun di mazhab. Karena kebetulan kita menggunakan mazhab Erickson, maka kita sedikit mengagung-agungkan sedikit gitu ya dari mazhab ini. Nanti Bapak Ibu mengasumsikan luar biasa, yaitu dari asumsinya Bapak Ibu ya. Menggunakan pendekatan tidak langsung. Kita langsung ke contoh. Sebelum Bapak Ibu mengerjakan di kolom komen. Contohnya gini. Kalau di konvensional, sekarang tutup matamu dan bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat tenang. Hitung mundur dari 10. Dan setiap hitungannya, kamu akan merasa semakin rileks. Ada direct, langsung. Sekarang tutup matamu. Direct, langsung tutup matamu. Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat tenang. Hitung mundur, banyak directnya. Dari approach pendekatan. Kita lihat dari Erickson. Oh, masih ada contoh lagi. Saya akan menghitung sampai 3. Kamu akan merasa sangat berat dan sangat santai. 1, 2, 3. Rasakan tubuhmu menjadi semakin berat dan semakin santai. Itu kalau di konvensional. Nah ini,
kekurangannya Erikson berlibat-libat, betul Bu Evi ya. Ribet-ribet kemana-mana gitu ya, karena indirect. Nah, kita lihat Erikson di mana. Ternyata masih ada satu. Kamu akan tetap merokok setiap kali kamu berpikir untuk merokok. Kamu akan merasa sangat mual dan tidak nyaman. Langsung saja gitu ya. Kamu akan berhenti merokok gitu ya. Sekarang Erikson kita lihat. Bayangkan dirimu seperti daun yang tertiup angin. Coba bayangkan diri kita seperti tertiup dengan angin. Perlahan-lahan jatuh dan merasa sangat ringan. Setiap helaan napas membawamu lebih dekat ke perasaan damai dan tenang. Pernahkah kamu melihat matahari terbenam dan merasakan kehangatannya? Biarkan perasaan itu membawamu ke dalam kondisi yang rileks dan nyaman. Bayangkan dirimu sedang mendengarkan suara sungai yang mengalir lembut. Suara itu membuatmu merasa sangat tenang dan damai, seperti mengalir bersama air. Jadi lebih soft. Kalau kita lihat, mari kita bedah. Bayangkan dirimu seperti daun yang tertiup angin. Bapak Ibu, ketika kita membayangkan diri kita tertiup angin, apa yang kita rasakan? Silakan kolom chat. Kita bedah dari kata tiap kata gitu ya, supaya kita pakem ya. Bu Yulia, ada Bu Yulia ya. Halo Bu Yulia. Melayang. Bu Risa, betul, ringan, hadiah ringan. Terhuyung-huyung, melayang-layang, sepoi-sepoi. Betul ya. Keren Bapak Ibu ya. Stop. Nah, Bapak Ibu, ini kalimat ini secara tidak langsung menyiratkan ringan, terbang. Tidak dikatakan badan kamu ringan, tidak. Badan kamu sangat ringan, tidak. Badan kamu lemah dan ringan, tidak. Semakin rileks ringan, tidak. Tetapi Erikson menggunakan sebuah kalimat seperti ini. Seperti daun yang tertiup angin, perlahan-lahan jatuh dan merasa sangat ringan. Merasa sangat ringan, ini bukan objeknya, bukan ke orangnya, tetapi imajinasi kita terhadap diri kita yang seperti daun. Coba bayangkan kedalaman atau meta atau kedalaman dari kalimat yang digunakan oleh Erikson. Sangat-sangat meta, sangat-sangat dalam sekali. Bayangkan dirimu seperti daun yang tertiup angin. Itu sudah menyiratkan aku ringan, aku melayang-layang, terhuyung-huyung, merasa sangat ringan. Setiap helaan napasmu membawa lebih dekat ke perasaan tenang dan damai. Lihat lagi. Setiap helaan nafas membawamu, bukan setiap tarikan dan napasmu membuat kamu menjadi lebih tenang, tidak. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas kamu menjadi lebih rileks, tidak. Tetapi Erikson, setiap helaan nafasmu membawamu lebih dekat ke perasaan damai dan tenang. Ke perasaan, bukan Anda damai tenang, tapi lebih ke perasaan yang lebih damai dan tenang. Jadi tidak direct, tetapi indirect. Ya, betul Bu Rahma ya. Jauh lebih halus, tidak terkesan menghipnotis atau memerintah. Pernahkah kamu melihat matahari terbenam dan merasakan kehangatannya? Coba di kolom chat. Apa sih yang kita rasakan ketika melihat matahari terbenam, kemudian merasakan kehangatannya? Ada pertanyaan dari Bu Inggris, apakah pasien masih disuruh tutup mata? Ya, minta klien dulu tutup mata, baru boleh menggunakan teknik itu, kalimat itu. Ada dari mana tadi ya? Dari Pak Yuan, relax, pas hidup nyaman, Pak Bu Risa 40, tenang dan damai. Good job. Ya, secara tidak langsung kita yang memiliki kebebasan berasumsi terkait sugesti yang diberikan oleh Erikson, sehingga apa? Efek hipnosisnya jauh lebih dahsyat ketimbang kita hanya memerintah authoritarian suggestion ataupun permissive suggestion. Erikson suggestion lebih soft. Kalau Bapak Ibu belajar PHI Master Class
akan belajar banyak sekali jenis sugesti, termasuk Erikson sugesti. Perbedaannya sangat jelas. Bayangkan dirimu sedang mendengarkan suara sungai yang mengalir lembut. Suara itu membuatmu merasa sangat senang, tenang, dan damai, seperti mengalir bersama saya. Kalau kita lihat, ya kita lihat Bapak Ibu ya, suara itu membuatmu merasa sangat tenang dan damai. Kalau itu di titik sampai di situ, maka itu konvensional. Suara itu membuatmu merasa sangat tenang dan damai. Itu konvensional. Erikson ditambah seperti mengalir bersama air. Autopilot sugesti. Jadi selama dia mendengarkan suara itu di bawah sadarnya ataupun mendengarkan suara audio yang kita putar, selama dia membayangkan itu menjadi autopilot sugesti. Tidak perlu lagi tenang dulu, relax lagi, capek kita. Gunakan autopilot sugesti. Kita akan belajar di beberapa pertemuan. Sehingga ya inilah Erikson dari pendekatan konvensional dan Erikson. Bedanya sangat jelas. Perbedaannya sangat-sangat jelas. Nah, Bapak Ibu, sekarang tuliskan satu skrip seperti ini nih, Bapak Ibu, di kolom chat. Oh, Pak Iwan sudah langsung kerjakan tugas ya, ini luar biasa sekali ya. Ini nyontek dari mana nih Pak Iwan? Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya seperti Pak Iwan, buat satu skrip tetapi berbasis Erikson. Kita berlatih. Kolom chat. Seperti itu. Silakan. Waktunya 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Kita berlatih bersama. Bukan hanya mendengarkan suara indah saya gitu ya, tapi berpraktek sama-sama. Silakan. Silakan Bapak Ibu mengetik-ketik satu skrip saja, satu kalimat saja, atau yang di bawahnya. Pak Umar dan bayangkan dan rasakan dirimu seperti tetesan air hujan yang membuat dirimu semakin jauh lebih nyaman, seperti angin sepoi-sepoi di pagi. Good job, Pak Umar. Pak Satria, bayangkan dirimu berada dalam keheningan tengah malam, perlahan terlarut dalam kesunyian. Keren, Pak Satria. Maaf, coach, terduluan, kebiasaan di kelas PHI jadi lebih waspada. Kang Aang, bayangan tubuhmu seperti pohon yang kuat berdiri tegak, seperti Anda menjalani kehidupan yang tetap kokoh dalam badai sebesar apapun. Kalau Kang Aang mah nggak usah ditanya ya. Keren. Pak Rusli, bayangkan diri kamu seperti kapas yang tertiup angin dan melayang bersama angin yang bertiup sepoi-sepoi. Bayangkan dirimu seperti awan yang ringan berembus bersama angin. Faris, Bapak Faris, bagus sekali Pak. Pak Wiwit, rasakan seluruh rasa lelahmu, beban pikiranmu mengalir seperti terbang arus. Pak Wiwit, bagus. Bu Yulia, bayangkan dirimu berada di tengah sawah yang hijau, berciptasnya di sawah. Semakin Anda merasakan menikmati pemandangan di sana, membuat Anda merasa semakin nyaman dan Bu Yulia mungkin bisa ditambah bait terakhirnya, karena kalau di bait terakhir ini menjadi konvensional. Semakin Anda merasakan dan menikmati pemandangan di sana, membuat Anda merasa semakin nyaman dan tenang. Itu ditambah di situ di koma, misalkan merasa semakin nyaman dan tenang. Seperti apa begitu metaforanya?
Anda merasa kan dia menikmati pemandangan, Bu Yulia ya, pemandangan. Kalau merasakan menikmati pemandangan di sana membuat Anda merasa semakin nyaman dan tenang, itu masih konvensional. Tetapi kalau di koma seperti apa begitu ya, seperti seperti Anda berada di keheningan apa ya gitu ya, bisa dikombin bahasanya. Karena kalau kalimat ini akan menjadi konvensional di paragraf yang terakhir. Tetapi kalau paragraf yang kedua sudah aman, bagus sekali. Agus Setiawan, bayangkan diri Anda seperti seorang pahlawan dalam sebuah cerita menghadapi ujian hidup setiap ujian memberikan kesempatan. Bagus sekali Pak Agus. Pak Agung, bayangkan dan rasakan dirimu seperti batu karya yang sangat kuat dan kokoh. Bagus sekali Pak Agung ya. Pak Mulisin, pelan-pelan bayangkan angin membelai. Oke, bagus sekali Pak Mulisin. Pak Cahyo, bayangkan tubuh Anda seperti kapas yang tertiup angin melayang-layang pelan, dan setiap tiupan angin membawa Anda ke kanan dan ke kiri, ke atas membuat Anda menjadi semakin keras. Pak Cahyo, bagus sekali. Muhammad Rudini, oh ada Coach Rudini ya, di Bali saat ini ya. Ingatkah kamu saat sedang berendam dalam kolam? Oke. Merasakan sejuknya air yang membasuh tubuhmu, yang mengantarmu merasakan perasaan rileks. Oke, bagus sekali. Bu Rahma, bayangkan diri Anda sedang, Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat ya, ada banyak sekali contoh. Bapak Ibu baca, pasti tersimpan di bawah sadar. Jangan diabaikan setiap kata-kata. Contoh-contoh yang diberikan teman-teman adalah bonus tambahan bagi bawah sadar kita untuk memahami apa yang kita pelajari lebih dalam lagi. Bu Rahma, bayangkan diri Anda sedang menaiki tangga dan rasakan setiap anak tangga yang dinaiki membawa Anda ke rasa yang nyaman dan luar biasa, seperti ketika Anda sedang beristirahat di kamar hotel. Bayangkan diri Anda sedang menaiki tangga. Ini masih 50-50 ya, masih konvensional dan Erikson. Bayangkan diri Anda sedang menaiki tangga. Tunggu ya. Rasakan setiap anak tangga yang Anda naiki membawa Anda ke rasa yang nyaman. Ketika seseorang menaiki tangga, sebenarnya bukan tenang yang kita rasakan, Bu Rahma, tetapi capek gitu ya. Apalagi punya perut buncit kayak saya, naik tangga itu kosong gitu ya. Jadi naik tangga itu bukan sesuatu hal yang diidentikan dengan sesuatu hal yang nyaman, tetapi itu sesuatu hal yang membutuhkan effort naik tangga. Nah gitu ya. Itu pun masih berbasis konvensional. Misalkan gini, bayangkan Anda adalah sebuah helai bulu yang perlahan-lahan ditiup angin naik ke angkasa. Saya tidak tahu ketika Anda ada di angkasa itu sedang tenang atau rileks, saya tidak tahu. Tetapi saya yakin Anda merasakan hal tersebut. Itu kan Erikson sekali ya. Bisa 40, bayangkan dirimu berada di padang rumput, mendengarkan dan menghirup udara yang membuat dirimu tenang dan santai. Bu Risa, ini masih konvensional. Bayangkan dirimu berada di padang rumput. Coba bayangkan dirimu mendengarkan dan menghirup udara yang membuat. Tunggu ya, ini masih ada Erikson sebenarnya. Coba dimetaforakan, apa yang kira-kira bermetafora sehingga dia klien itu tenang dan santai. Padang rumput. Nanti itu bisa dieksplor ya, tapi ini masih mengandung konvensional. Bayangkan semua, Pak Johannes, bayangkan semua beban Anda menjadi seperti kapas yang sangat ringan terbang menuju langit, terbang semakin tinggi dan pelan menghilap. Banyak sekali konvensional hipnosis di sini Pak Yohanes ya. Terbang semakin tinggi, kapas yang sangat ringan dan terbang. Oke. Saya baru lihat, sekira yang
diintervensi itu adalah dirinya. Ini benar ya, Pak Johannes ya. Dengarkan suara di sekitar, semua bagaikan alunan musik. Sip, sejauh ini aman-aman saja. Tinggal sedikit lagi ya, karena memang konvensional Pak Erikson itu agak-agak membingungkan ya, ambigu. Seperti memang butuh effort memang. Tapi secara tidak langsung Bapak Ibu sudah perlahan-lahan memahami Erikson seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu yang terakhir pada malam hari ini. Tadi pada ranah approach, yang kedua adalah induction-nya. Kalau di konvensional hipnosis menggunakan metode formal, ada pre-induction, ada induction, apalagi tuh, deepening, deep level test, teknik terapi. Nah, setelah teknik terapi, terminasi atau awakening, kemudian PR, ya sangat terstruktur, formal, hitungan mundur atau visualisasi. Kalau Erikson menggunakan metode yang lebih fleksibel, termasuk percakapan biasa yang mengarah ke trance. Misalkan gini Bapak Ibu, misalkan Bu Miranti gitu ya, datang ke saya, ingin dihipno, nah gitu, datang ke saya ingin dihipnoterapi, tapi Bu Miranti ngomel-ngomel ke saya, Bu Miranti ngomel-ngomel ke saya. Asman, tempat Bapak susah sekali ditemukan. Saya macet, anak saya ribut, tidak tenang, saya stres sekali menuju tempat Bapak. Maps-nya tidak ditemukan, maps Bapak ada di lorong sana, saya bingung. Nah, Milton pernah mendapatkan kasus seperti itu, di mana orang-orang itu gemes dengan tempat prakteknya Milton, karena di belakang gunung, jauh sekali. Tapi Erikson memahami, mengamati, ketika klien ini marah-marah, katakanlah di sini mohon maaf pinjam dulu namanya Bu Miranti. Bu Miranti marah-marah, Erikson melihat wajahnya. Marah-marahnya Bu Miranti dilihat oleh Erikson memerah. Ada bahasa tubuh, gitu ya, ada analogi markingnya. Saya capek Milton mendapatkan tempatan. Kenapa Anda tidak berpraktek di kantor di kota? Kenapa tidak dekat dengan jalan raya? Tahu tidak Bapak Ibu? Milton mendengarkan hal tersebut dengan seksama, seolah-olah menyesali juga kenapa tempatnya seperti itu, dan dia minta maaf. Bayangkan. Tahu Bapak Ibu teknik induksi yang digunakan oleh Milton? Ibu ini setelah tenang langsung diminta untuk duduk dengan baik, kemudian hanya diminta untuk tutup mata. Tidak ada sesi konseling curhat-curhatnya, tidak ada pendeteksian dia mudah, moderat, atau sulit, itu pun sudah dibuang di standar internasional. Tidak ada asesmen lebih, gitu ya. Jadi setelah Ibu Mirantinya marah-marah, Milton kemudian meminta Bu Miranti duduk dengan baik, gitu ya, diminta tutup mata. Kemudian Milton mengatakan, saya sangat menyesali apa yang Anda dapatkan hari ini. Saya minta Anda meluapkannya kembali. Saya minta Anda menceritakan bagaimana susahnya Anda mendapatkan tempat saya. Apa yang terjadi? Bu Miranti yang dihipnoterapi oleh Erikson kemudian menceritakan, sangat sulit menemukan tempat Anda. Tempat Anda begitu terpencil, jauh dari keramaian. Anak-anak saya ribut sekali di mobil. Bayangkan. Orang itu menceritakan, masuk dia dalam kondisi trance. Apa tanda-tandanya?
Wajah memerah yang semakin memerah, tanda trans. Air liur yang semakin intensitasnya meningkat, sering ditelan. Bahasa tubuh ibu ada, analogi markingnya terdeteksi, tanda-tanda trans. Oh, kalau kita pakai David Husband Scale tidak ada itu yang begini-begini adalah deep trance gitu ya. Tidak ada tanda-tanda apa yang di Erikson tidak akan ada di brainwave, ada di brainwave. Tetapi kalau secara skala-skala yang ada 14 skala itu tidak ada gitu ya. Apa yang terjadi? Erikson mengatakan itu tanda transnya sudah ada. Dia sudah marah-marah dengan saya. Sekarang saya akan picu beberapa kalimat. Wahai Bu Miranti, terima kasih telah meluapkan emosi Anda. Saya memahami betapa sulitnya Anda ke tempat saya. Patching. Saya memahami apa yang Anda rasakan. Tentu sangat sulit mendengarkan anak-anak yang ribut di dalam mobil. Repetition, diulang-ulang. Saya juga memahami kebencian, kejengkelan Anda datang ke tempat saya. Memahami terjadi sebuah kondisi yes set conditioning. Oh iya, dipahami itu dia. Bu Miranti kemudian dalam hatinya internalisasinya. Hipnoterapis itu memahamiku. Dia tidak mengintimidasiku. Dia tidak melakukan pembenaran. Dia tidak melakukan pembelaan. Tapi dia menerimaku. Trans. Dapat trans. Kemudian Erikson menambahkan. Namun kalau boleh saya tahu, pernahkah Anda juga jengkel dengan suami Anda? Sehingga Anda datang ke tempat ini. Langsung connectivity of subconscious mind. Dia ceritakan kebencian, kejengkelan dia datang ke rumah Milton. Connect dengan apa yang menjadi masalahnya dia. Connect langsung. Ya, saya juga benci dengan suami saya. Dia tidak mendengarkan saya. Dia mengabaikan saya. Dia tidak pernah menyentuh saya lagi. Dia tidak mengajak saya ngomong. Saya benci dengan dia. Connect. Disuruh cerita kejengkelannya, trans. Masuk kepada interview, connect. Semakin trans, semakin dia bercerita, dia akan menggunakan emosi. Ketika dia menggunakan emosi, maka belief system juga akan terakses. Value juga akan terakses. Memori juga akan terakses. Sehingga apa? Dia sudah berada pada kondisi bawah sadar. Mesmer tinggal menceritakan, men-storytellingkan bagaimana kemudian ibu yang jengkel itu menjadi have fun, menemukan solusi yang asalnya bukan dari Milton, tetapi solusi itu berasal dari klien dengan menggunakan beberapa strategi, termasuk tailoring, bagaimana menjahit masalah itu, kemudian menjadikannya sebuah solusi. Itulah yang akan kita bahas dalam di bulan ini yang startingnya pekan ini gitu ya. Itu dulu yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Saya simpulkan, hari ini kita sudah belajar dan memahami IPC secara garis besar. Sistematikanya nanti ya kita juga belajar mazhab hipnoterapi, mesmerism, konvensional dan Erikson. Kita juga sudah mulai memahami dua teknik, dua pendekatan, dua perbedaan Erikson dan konvensional. Yang pertama berbasis approach, pendekatan. Yang kedua berbasis induction teknik induksi. Gitu ya. Sedikit-sedikit gitu ya. Tenang, jangan buru-buru, pelan-pelan. Kita akan memahami apa yang harus kita pahami di IPC. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan metode yang fleksibel termasuk persikapan biasa mengerti trans seperti yang saya katakan. Itu yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu, karena waktu kita sudah berakhir. Pertanyaan Bapak Ibu bisa diajukan di admin, nanti saya akan jawab satu persatu. Dan saya akan buat jadi Word, PDF kan, kirim ke grup. Sehingga walaupun kita terbatas 2 jam, tetapi dari pertanyaan itu Bapak Ibu baca, mendapatkan insight yang lebih banyak di luar dari pertemuan kita.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang di dunia Milton Helen Erickson. Saya orang yang bakal muridnya anak Glenn Erickson akan senantiasa membantu dengan bahagia, dengan powerful untuk memahami Erickson Hypnosis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat malam, Coach. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima Coach. kasih banyak, Coach. Thanks, Coach. Makasih coach. Keren. Keren. Coach, izin Izin live. Izin Zoom, live. Saya diskusi kita pada malam hari